Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku Devia Indah Nabila dengan NIM 2303010043 dari Pendidikan Sejarah 4A. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai Indonesia pada masa pergerakan nasional. Lebih tepatnya, aku akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul The Correspondence of Kartini Sister, A Notation of the Indonesian Nationalist Movement 1905 to 1925, karya Yos Chote. Artikel ini ditulis oleh Jos Jote pada tahun 1998. Pada artikel ini mengeksplorasi kumpulan surat-surat yang belum diterbitkan dari 4 saudara perempuan Raden Ajeng Kartini, yaitu yang pertama ada Rukmini, kedua Kardinah, ketiga Kartinah, dan yang terakhir adalah Sumatri, yang ditujukan kepada Rosa Abundanon Madri, istri dari pejabat tinggi Belanda, dalam rentan waktu 1905 sampai 1925. Surat-surat yang dikirimkan menjadi lanjutan dari korespondensi Kartini itu sendiri sebelum wafatnya pada tahun 1904. Korespondensi ini terjadi pada masa penting transisi sosial di Hindia Belanda atau Indonesia pada saat ini, ketika kolonialisme, modernisasi, dan juga nasionalisme mulai membentuk dan timbul di wacana publik masyarakat Hindia Belanda. Para saudari Kartini ini adalah anggota priayi Jawa yang terdidik dan berada dalam lingkungan yang progresif. Surat-surat ini memperlihatkan kelanjutan semangat Kartini, terutama dalam memperjuangkan pendidikan perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu saudara dari Raden Ajeng Kartini. Yang pertama yaitu Raden Ajeng Rukmini. Beliau merupakan sosok yang paling aktif dalam meneruskan misi Kartini itu sendiri, terutama dalam pendidikan perempuan. Beliau mendirikan sekolah perempuan di Jepara, namun sekolah ini tutup karena kurangnya dukungan setelah kematian ayahnya. Beliau juga aktif dalam gerakan Jong Java dan menolak konservatisme bangsawan Jawa. Selain itu, dia juga aktif dalam organisasi Vrouwenvereniging van Vereniging, yaitu organisasi yang mempromosikan pendidikan dan pemberdayaan pada perempuan. Setelah menikah pun, beliau tetap melanjutkan aktivitas sosialnya pada bidang pendidikan. Yang kedua yaitu Raden Ajeng Kartina. Beliau merupakan sosok yang terlibat dalam rencana pembentukan sekolah. Tetapi, idenya digantikan oleh program pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial yang mengutamakan pendidikan untuk laki-laki. Beliau menunjukkan sikap tidak suka terhadap patriarki dan ketidaksetaraan perempuan dalam akses pendidikan. Ketidaksukaan itu kemudian beliau mengkritik laki-laki terpelajar yang ada di Jawa yang mengabaikan peran perempuan dalam membangun bangsa. Menurut beliau, perempuan juga sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa pada masa era pergerakan. Kemudian yang ketiga ada Raden Ajeng Sumatri. Beliau merupakan sosok yang mendukung gagasan modernitas melalui pendidikan, tetapi menginginkan transisi yang bertahap agar masyarakat juga beradaptasi dengan transisi tersebut. Kritik terhadap gerakan radikal seperti Sarekat Islam dan pengaruh sosial Marxis Belanda juga dilakukan oleh beliau. Beliau aktif menulis untuk Komis voor het onderzoek naar de Minder mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Beliau menolak keras adanya poligami dan mendukung pendidikan perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga yang modern dan setara. Yang terakhir yaitu ada Raden Ajeng Kardinah. Beliau mendirikan sekolah Wisma Pranawa untuk perempuan dari kalangan rakyat biasa di Tegal. Berbeda dari Kartini School yang dibentuk oleh kaum etis Belanda, sekolah Kardinah menolak keras pendidikan bergaya Eropa secara penuh. Di sekolah ini menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kejawaan dan dalam pendidikan perempuan. Selanjutnya yaitu pendidikan perempuan dan nasionalisme pada awal abad ke-20. Pendidikan perempuan bukan hanya isu sosial atau hanya isu keluarga saja, tetapi menjadi bagian penting dalam proyek nasionalisme Jawa yang sedang tumbuh pada era kolonialisme. Korespondensi dari saudari-saudari Kartini menunjukkan bahwa mereka memandang pendidikan perempuan sebagai sebuah strategi untuk membangun bangsa, bukan hanya sekedar upaya dari suatu individu saja. Pendidikan bagi perempuan dianggap penting. Mengapa dianggap penting? Itu terdapat dua alasan utama. Yang pertama, yaitu perempuan sebagai ibu dan pendidik bagi generasi berikutnya. Yang kedua, perempuan merupakan simbol kemajuan dan modernitas Jawa pada masa Hindia Belanda. Kartini telah meletakkan dasar pemikiran bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek patriarki saja, tetapi harus menjadi agen perubahan sosial pada masyarakat. Saudari-saudarinya kemudian melanjutkan ide gagasan tersebut dengan mendirikan sekolah, menulis artikel, terlibat dalam organisasi, serta mengkritik kebijakan kolonial Hindia Belanda pada masa itu. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Model
pendidikan berbasis budaya lokal yang dirintis oleh Kartinah sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa. Ini menunjukkan bahwa gagasan emansipasi perempuan yang digagas Kartini tidak hanya diteruskan, tetapi juga dikembangkan menjadi bagian dari fondasi gerakan nasional Indonesia. Kita akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu artikel ini menyoroti arsip langka yang belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sumber ini yaitu surat pribadi dari keluarga Kartini. Yang kedua, yaitu artikel ini terfokus pada peran perempuan dan memperluas narasi sejarah nasionalisme Indonesia yang sebelumnya diisi oleh dominasi oleh tokoh laki-laki saja. Yang ketiga, yaitu Jos Dote menunjukkan bagaimana wacana modernitas, feminisme, dan nasionalisme saling bertaut dalam narasi para perempuan di artikel ini. Kemudian, terdapat juga kekurangan pada artikel ini. Yang pertama yaitu beberapa analisis tergantung pada surat satu arah dari saudara Kartini saja, tanpa ada balasan dari Rosa Abin Danon, karena surat balasan tidak tersedia. Yang terakhir yaitu artikel ini hanya bersifat pendahuluan dan tidak lengkap, karena artikel ini tidak memuat keseluruhan isi surat. Itu tadi penjelasan aku mengenai korespondensi dari saudari-saudari Kartini. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai artikel kedua, yaitu artikel yang berjudul Taman Siswa Indonesian National Awakening yang ditulis oleh Ruth T. McVeigh. Artikel ini membahas peran penting Taman Siswa dalam kebangkitan nasional Indonesia pada masa kolonial. Penulis menelusuri transisi budaya dan sosial masyarakat Jawa dari struktur tradisional menuju modernitas yang dipengaruhi oleh penjajahan Belanda, serta bagaimana sistem pendidikan alternatif seperti Taman Siswa menjadi bagian dari gerakan nasionalisme Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Jawa, khususnya dari kalangan elit, menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dipaksakan dari luar. Awalnya, mereka mempertahankan kebudayaan tradisional sambil mengakui dominasi politik kolonial. Namun, seiring waktu, generasi muda memperoleh pendidikan yang cukup dari Barat. Generasi muda ini mulai menyadari bahwa sistem lama tidak lagi relevan untuk mereka, dan mereka mendorong terciptanya identitas baru dan modern, namun tetap berakar pada budaya sendiri. Di tengah krisis identitas, muncullah gerakan kebangkitan nasional yang tidak hanya bertujuan untuk kemerdekaan politik, tetapi juga mencakup transformasi sosial dan juga budaya. Salah satu pilar dari kebangkitan itu sendiri adalah pada bidang pendidikan. Disinilah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di Yogyakarta memainkan peran sangat besar dalam upaya pergerakan nasional. Taman Siswa lahir sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan kolonial yang hanya melayani kalangan elit dan melupakan akar budaya sendiri. Berbeda dengan pendidikan kolonial yang meniru sistem barat secara utuh, Taman Siswa menekankan pendidikan yang merdeka, berkarakter nasional, dan sesuai dengan jiwa rakyat Indonesia. Sistem ini diinspirasi oleh metode Montessori dari Eropa, serta pendidikan dari Rabindranath Tagore di India, namun tetap dibentuk dalam kerangka kebudayaan Jawa, terutama nilai-nilai kebatinan dan juga semangat abangan. Taman Siswa benar-benar memperjuangkan pendidikan untuk rakyat kecil tanpa ada bantuan dari pemerintahan kolonial. Pendidikan diarahkan bukan hanya untuk kecerdasan intelektual saja, tetapi juga pengembangan seni, kebudayaan, dan juga kepribadian siswa itu sendiri. Filosofi pendidikan Taman Siswa sangat kental dengan nilai harmoni dan kekeluargaan, di mana hubungan guru dan murid dibangun seperti sebuah keluarga spiritual. Prinsip demokrasi dengan kepemimpinan dijunjung tinggi sebagai bentuk alternatif terhadap demokrasi barat yang dianggap tidak cocok dengan masyarakat yang ada di Indonesia pada saat itu. Di sisi lain, Taman Siswa tidak bisa lepas dari dinamika politik. Meski secara resmi bersifat netral, banyak guru dan siswa terlibat dalam gerakan nasionalisme radikal di luar daripada Taman Siswa itu sendiri. Beberapa bahkan bergabung dengan partai-partai kiri seperti PNI dan PKI. Ini mencerminkan ketegangan antara idealisme Ki Hajar Dewantara yang damai dan semangat perjuangan para murid, serta simpatisan Taman Siswa yang lebih muda dan revolusioner. Setelah Indonesia merdeka, Taman Siswa menghadapi tantangan baru. Jumlah tenaga pengajar sangat menurun akibat perang dan juga perubahan politik di masa itu. Meskipun begitu, sistem ini tetap bertahan dan dihormati karena idealisme dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Meskipun mulai dipandang sebagai sesuatu yang kuno oleh generasi muda, kematian Ki Hajar Dewantara pada tahun 1959 meninggalkan kekosongan kepemimpinan
yang harus diisi. Namun, warisan idealismenya tetap dikenang sebagai simbol perjuangan pendidikan yang merdeka, berakar, dan bermartabat. Melalui organisasi Taman Siswa ini, penulis menggambarkan dengan jelas bagaimana pendidikan dapat menjadi alat perjuangan budaya, politik, sosial dalam menghadapi penjajahan dan membangun sebuah bangsa. Taman Siswa bukan hanya sekedar lembaga pendidikan, tetapi berperan juga sebagai bagian dari pergulatan identitas Indonesia modern. Kita akan membahas terlebih dahulu kelebihan. Yang pertama, MCV mampu menangkap dinamika sosial dalam gerakan pendidikan dengan sangat rinci. Yang kedua, yaitu penulis memberikan perspektif unik mengenai Taman Siswa sebagai ekspresi kultural nasionalisme yang khas dari Indonesia. Penulis juga mampu menyusun sumber primer dan sekunder secara terperinci. Dia mengutip secara langsung tulisan-tulisan dari Ki Hajar Dewantara, laporan dari Belanda, dan juga catatan sekolah hingga majalah internasional yang membahas mengenai Taman Siswa. Hal ini membuat artikel tersebut menjadi sangat kuat argumennya secara akademik. Kemudian ada kelemahan dari artikel ini yaitu gaya yang dilakukan oleh penulis terlalu akademis, terlalu padat, dan mungkin ini menjadi sulit diakses untuk pembaca umum. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya sudut pandang dari dalam, baik dari itu dari guru, murid, ataupun masyarakat, sehingga hanya mengandalkan sudut pandang luar dari penulis saja. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari aku mengenai dua artikel pada saat Indonesia masa pergerakan nasional, yaitu korespondensi saudari-saudari dari Raden Ajeng Kartini, dan juga yang kedua yaitu Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai alat pergerakan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.